Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka yang rindu pulang. Di antara sekian banyak surat dalam kitabnya, ada satu surat yang menjadi ummul kitab, induk dari segala bacaan, pembuka segala doa, intisari dari Al-Quran itu sendiri. Itulah surat Al-Fatihah. Tapi apakah kita pernah berhenti sejenak dan bertanya, apa hakikat sejati dari Al-Fatihah? Apakah ia hanya sebatas bacaan wajib dalam sholat? Atau ada ruh yang lebih dalam, yang bisa menggugah kalbu, menghidupkan jiwa, dan menuntun kita kembali ke asal mula keberadaan? Para ahli tasawuf dan para wali Allah telah menyingkap dimensi batin dari surat ini. Mereka tidak hanya membacanya dengan lisan, tapi juga dengan hati, dengan ruh, dan dengan nur, cahaya yang memancar dari makam-makam kedekatan dengannya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa setiap ayat dalam Al-Fatihah menyimpan rahasia makam ruhani dari tauhid, ma'rifat, hingga fana dan baka. Ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan hanya sekadar pernyataan ibadah, tetapi ekspresi ruhani seorang hamba yang telah sirna dirinya dan hanya melihat Tuhan sebagai satu-satunya tujuan dan tempat bersandar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asror menyampaikan bahwa Al-Fatihah adalah pintu gerbang ilmu laduni. Barang siapa membacanya dengan kehadiran hati dan tafakur yang mendalam, maka ia akan dibukakan pemahaman yang tidak bisa didapat dari sekadar logika. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, bukan hanya pembuka, tapi kunci yang jika diresapi akan mengantarkan ruh seseorang masuk ke dalam samudra rahmat yang tak bertepi. Karena Ismullah, nama Allah, bukan hanya sebutan, tapi kehadirannya sendiri yang menggetarkan ruh para arifin. Dan para arif billah seperti Ibnu Arabi menyatakan bahwa setiap ayat dalam Al-Fatihah memantulkan satu aspek dari Asmaul Husna dan tajalli Tuhan atas hambanya. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan sekadar pujian, tetapi pengakuan ruh terhadap tarbiyah ilahi yang mengatur seluruh eksistensi, dari jasad hingga ruh, dari atom hingga galaksi, dari lahir hingga batin. Maka ketika seorang salik membaca ayat itu dengan kehadiran jiwa, ia seperti sedang mengakui bahwa seluruh dirinya berada dalam genggaman tarbiyah dan taufik Allah semata. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai di sini mungkin engkau mulai merasakan bahwa Al-Fatihah bukan hanya bacaan, tapi laksana cermin. Cermin yang ketika engkau pandangi dengan jujur dan dalam, engkau tidak hanya melihat huruf, tapi melihat dirimu sendiri, melihat posisi ruhmu di hadapan Rabbul Alamin. Karena itu saya sangat mengajakmu, dengan kerendahan hati, simaklah pembahasan ini hingga akhir. Karena bagian-bagian berikutnya akan menyingkap dimensi-dimensi yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih menggugah, yang mungkin selama ini tak terlihat oleh mata lahir. Dan kalau dirimu merasa ada cahaya yang menyentuh dari penjelasan ini, tolong bantu dakwah ini dengan menekan tombol suka, berlangganan atau subscribe, karena setiap dukunganmu, sekecil apapun, bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan kembali ruhnya yang tersesat. Kembali kepada pembahasan, para sufi meyakini bahwa Al-Fatihah adalah miniatur perjalanan ruh. Dari pujian, alhamd, menuju pengakuan akan keesaan rububiyah, masuk ke makam ibadah dan istianah, lalu memohon hidayah, dan akhirnya berharap agar dijauhkan dari jalur mereka yang berpaling dari nur ilahi. Dalam hal ini, Imam Junaid Al-Baghdadi berkata bahwa ihdinas syirotol mustaqim,
adalah jeritan ruh yang sadar akan kefakiran dirinya dan kerinduan untuk kembali ke jalan fitrah. Jalan yang bukan hanya lurus secara logika, tapi lurus dalam ketaatan, kerinduan, dan penghambaan. Al-Fatihah juga diyakini oleh sebagian sufi sebagai pengikat seluruh makam rohani. Syekh Ahmad Zarruq menyampaikan bahwa surat ini dapat menjadi miftahul qulub, kunci bagi hati yang terkunci. Banyak murid dalam suluk tasawuf diberi amalan memperbanyak Al-Fatihah, bukan hanya sebagai zikir, tetapi sebagai pembuka hijab antara dirinya dan Allah. Ketika seorang murid mengulang ayat-ayat Al-Fatihah dengan penuh kehadiran dan kerinduan, maka seolah-olah ruhnya sedang mengetuk pintu langit, berharap diperkenankan masuk ke dalam taman-taman ma'rifat. Dan sungguh, para wali Allah seperti Syekh Abu Madian hingga Syekh Yusuf Al-Makassari menjadikan Al-Fatihah sebagai salah satu zikir utama dalam wirid harian mereka. Karena di dalamnya tidak hanya ada permohonan, tapi juga pengakuan, penyerahan, kerinduan, dan ketaatan total. Al-Fatihah adalah semacam surat cinta yang ditulis oleh ruh kepada Robnya. Maka tak heran jika disebut bahwa Al-Fatihah adalah surat yang hidup. Ia hidup ketika dibaca dengan jiwa, bukan sekadar lisan. Saudaraku, jangan kau biarkan bacaan Al-Fatihahmu hanya lewat di bibir. Rasakan, resapi, dan renungkan setiap katanya. Di sana ada denyut ruhmu, ada isyarat dari Robmu, ada panggilan untuk pulang ke hakikatmu. Bacalah ia seperti engkau sedang berbicara dengan kekasihmu, karena sesungguhnya surat ini adalah dialog antara hamba dan Tuhan. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, Allah menjawab setiap ayat dari Al-Fatihah yang dibaca oleh hambanya. Maka engkau tidak sedang membaca, engkau sedang berdialog. Mudah-mudahan dengan cahaya Al-Fatihah, Allah bukakan pintu-pintu pemahaman rohani bagi kita dan menguatkan langkah kita dalam suluk menujunya. Dan jika engkau mendalaminya lebih jauh, maka akan kau temui bahwa setiap huruf dari Al-Fatihah bukanlah huruf mati. Ia adalah ruh yang bergerak. Ia adalah nafas ilahi yang meniupkan kehidupan ke dalam hati yang redup. Para sufi besar seperti Imam Syihabuddin Suhrawardi dalam Awarif Al-Ma'arif bahkan mengatakan bahwa siapa yang merenungi Al-Fatihah dengan hati yang suci dan niat yang jernih, maka baginya Allah akan bukakan tabir-tabir yang menutupi alam malakut dan lahut. Karena memang Al-Fatihah adalah jalan dari dunia zahir menuju alam rohani. Perhatikan kalimat Maliki Yaumiddin. Di situ terdapat rahasia tentang waktu dan pengadilan. Tapi bagi para arif, itu bukan semata pengadilan di hari kiamat. Itu adalah pengadilan ruh yang berlangsung setiap saat, di mana hati selalu diuji antara mencintai dunia atau mencintai Allah. Yaumiddin adalah momen ruhani saat seorang hamba menyadari bahwa tiada yang layak disembah selain Allah, dan bahwa segala yang ia cintai, jika bukan karena Allah, maka itu akan lenyap dan menyakitkan. Ini yang membuat para wali Allah menangis saat membaca ayat ini, karena mereka seakan sedang berdiri di hadapan Allah dalam kesendirian ruh, memohon agar diberi selamat dari godaan dunia yang semu. Dan ketika ruh berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya ia sedang menyerahkan seluruh perjalanannya, segala kekuatannya, kepada Allah semata. Disinilah makam tauhid rohani itu muncul. Kata na'budu bukan sekadar ibadah lahir, tapi ibadah dengan keseluruhan eksistensi, bahkan dengan diam, dengan sabar, dengan tangis dalam sujud yang tak terdengar manusia. Dan para salik memahami bahwa nasta'in bukan hanya meminta tolong dalam urusan hidup, tapi dalam perjalanan kembali menuju Allah. Karena tak ada yang bisa kembali kepadanya kecuali dengan pertolongan darinya. Kemudian ayat ihdinas sirotol mustaqim. Itulah doa terbesar seorang pencari.
Jalannya tidak selalu lurus dalam pandangan zahir, tapi dalam pandangan batin, itulah jalan yang membawa hati semakin tenggelam dalam ma'rifatullah. Sirat ini bukan sekadar jalan yang benar secara syariat, tapi jalan yang menuntun ruh untuk mencintai Allah dengan benar, dengan takzim, dengan penuh kerendahan diri. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyebutkan bahwa jalan lurus itu adalah jalan yang membuat seseorang terus merasa bergantung kepada Allah, tidak sombong dengan amalnya, dan tidak berputus asa dengan dosanya. Karena sirat itu bukan hanya arah, tapi sikap batin, cara hidup, dan nafas rohani. Lalu kita membaca Syiratal ladina an'amta alaihim. Para sufi mengaitkan ayat ini dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Tapi mereka juga menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah ruh-ruh yang telah sampai kepada Allah, ruh-ruh yang telah mengenal Tuhannya dalam cinta dan khidmat, ruh-ruh yang telah melewati segala ujian, meninggalkan segala kemelekatan, dan akhirnya tenggelam dalam samudra penghambaan yang hakiki. Maka ketika engkau membaca ayat ini, bayangkan engkau sedang memohon agar bisa menapaki jejak para wali, para salik yang telah lebih dahulu membuka jalan terang dengan cahaya mujahadah dan zikir. Dan ketika kita memohon agar tidak ditempatkan bersama mereka yang dimurkai dan sesat, para ulama tasawuf menjelaskan bahwa kemurkaan dan kesesatan itu bukan semata-mata masalah pemikiran, tapi keadaan hati. Orang yang merasa cukup dengan dirinya, yang merasa amalnya sudah cukup, itulah orang yang telah tersesat. Sedangkan yang dimurkai adalah mereka yang tahu kebenaran, tapi menolak dengan kesombongan. Maka orang-orang yang berjalan di jalan sufi senantiasa merasa fakir di hadapan Allah. Mereka tidak pernah menganggap dirinya telah sampai, bahkan ketika mereka telah melihat nur yang belum pernah dilihat manusia biasa. Inilah sebabnya, saudaraku, mengapa para mursyid dan pembimbing rohani selalu menekankan pentingnya membaca Al-Fatihah dengan adab. Bukan sekadar lafaz, tapi dengan jiwa yang menghadap, dengan air mata yang menetes karena rindu, dengan hati yang bergetar karena merasa dekat namun belum sepenuhnya sampai. Karena hakikat dari surat ini bukan pada bentuknya, tapi pada ruh yang melingkupinya. Dalam pandangan para wali, Al-Fatihah adalah seperti lentera kecil yang memancarkan cahaya yang bisa menerangi seluruh jalan hidupmu jika kau jaga nyalanya. Maka jangan kau anggap enteng surat ini. Setiap sholat yang kau dirikan, setiap rakaat yang kau kerjakan, Allah mewajibkanmu untuk membacanya. Bukan karena Allah butuh pujianmu, tapi karena dirimu yang membutuhkan cahayanya. Dan cahaya itu, saudaraku, sudah ada di hadapanmu. Dalam 7 ayat yang telah dia sebut sebagai As-Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang, karena memang ruh manusia selalu butuh diingatkan, selalu butuh disirami, agar tidak layu di tengah hiruk-pikuk dunia. Dan disinilah, saudaraku, letak keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang terjaga. Karena semakin engkau menyadari bahwa engkau sedang berbicara langsung dengan Allah dalam setiap ayat, maka bacaanmu akan berubah. Ia bukan lagi rangkaian suara yang keluar dari mulut, tapi ia menjadi detak jantung rohani yang menyatu dengan setiap gerakan tubuh dalam sholat. Maka sholat bukan lagi kewajiban yang memberatkan, tapi menjadi tempat berteduh dari hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Dan Al-Fatihah adalah pintu masuknya. Ketika engkau mengucap, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka engkau sedang meletakkan seluruh hidupmu di hadapan Allah. Para sufi menafsirkan bahwa ayat ini bukan sekadar ikrar tauhid,
tapi juga janji ruh kepada Tuhannya, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kami tidak akan bersandar kepada kekuatan apapun kecuali Engkau. Dan inilah makam tawakul, makom kebergantungan yang total dan suci yang menjadi ciri khas para wali. Dalam tafsir rohani, ayat ini juga mengandung makna bahwa penghambaan sejati tidak bisa dipisahkan dari permohonan pertolongan. Karena tiada daya seorang hamba untuk menyembah kalau bukan karena pertolongan Allah sendiri. Dan ini adalah pelajaran luar biasa dalam kerendahan hati. Para salik yang sedang berjalan di jalan Allah diajarkan untuk tidak pernah merasa mampu beribadah hanya dengan kekuatan diri. Bahkan sekadar bisa berdiri dan mengucapkan Allahu Akbar, itu pun karena rahmat dan inayah darinya. Maka para sufi tidak sombong dengan ibadahnya. Mereka justru menangis karena merasa bahwa mereka tidak pantas untuk bisa berdiri di hadapan Tuhan, namun tetap diberi kesempatan. Ayat berikutnya, Ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, bukan sekadar doa, tapi jeritan ruh yang merindu arah pulang. Karena dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita terjebak pada simpang jalan yang membingungkan. Dunia menawarkan banyak hal, harta, kedudukan, kekuasaan, bahkan kebaikan semu yang menipu. Maka permohonan akan jalan lurus adalah permohonan akan kejujuran, kejernihan, dan keselamatan dari tipu daya batin dan dunia. Dalam konteks tasawuf, jalan lurus itu bisa berarti jalan menuju makrifatullah, jalan untuk mengenal Allah secara hakiki, bukan hanya melalui akal, tapi melalui penyaksian hati yang suci. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata, siapa yang belum diberi kemampuan untuk istiqamah, maka ia belum benar-benar berada di jalan yang lurus. Maka dalam membaca ayat ini, para sufi tidak hanya meminta petunjuk, tapi juga memohon kekuatan untuk tetap berjalan di atasnya. Karena jalan itu tidak mudah. Ia sering sunyi, sepi, bahkan kadang menyakitkan. Tapi justru disitulah letak kemuliaannya. Hanya mereka yang ruhnya kuat dan hatinya tulus yang mampu bertahan. Dan ketika kita membaca Sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita sebenarnya sedang memohon agar ruh kita tidak tergelincir dalam dua bahaya besar, kemarahan Allah karena kesombongan dan kesesatan karena kebodohan. Para arif menafsirkan bahwa yang Engkau beri nikmat bukan hanya para nabi, tapi juga para siddiqin, syuhada, dan syalihin. Mereka yang hidupnya dipenuhi cahaya penghambaan dan kedekatan dengan Allah. Maka ini bukan hanya permintaan agar kita berada bersama mereka, tapi juga agar kita memiliki karakter mereka, kejujuran, kesabaran, kebeningan hati, dan keberanian untuk mengatakan tidak pada dunia saat dunia mulai menguasai batin. Saudaraku yang semoga dicintai Allah, jika engkau benar-benar membiarkan surat ini menyentuh hatimu, maka engkau akan menemukan bahwa setiap hurufnya membawa getar ilahi yang menenangkan. Ia bukan hanya membimbingmu dalam ibadah, tapi juga dalam diam, dalam kerja, dalam musibah, bahkan dalam senyuman dan tangismu. Dan ketika ruhmu telah terbiasa hidup dengan Al-Fatihah, maka engkau akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kau tak lagi mudah gelisah, karena hatimu tahu bahwa jalan pulang sudah engkau temukan. Dan Allah lah yang akan menuntunmu sampai akhir. Dan itulah saudaraku, makna terdalam dari ruh dan hakikat Al-Fatihah menurut para ahli makrifat. Ia bukan sekadar surat, tapi napas rohani. Bukan sekadar doa, tapi dialog yang paling suci antara hamba dan Tuhan. Dan betapa rugi bila kita membacanya hanya sebagai rutinitas, tanpa menyelami kedalamannya. Karena setiap huruf di dalamnya adalah percikan cahaya,
Setiap lafadznya adalah pelita bagi jalan ruh yang sedang menuju kembali kepada Allah. Maka mulai hari ini, cobalah duduk sejenak setelah sholat. Baca lagi Al-Fatihah perlahan. Rasakan tiap ayatnya masuk ke dalam dirimu. Biarkan hatimu menangis kalau memang terasa menyentuh. Biarkan ruhmu terbang kalau memang terasa dekat. Jangan tahan, karena itu adalah pertanda bahwa hatimu sedang disentuh olehnya. Dan sentuhan seperti itu, saudaraku, adalah karunia yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Hanya diberikan kepada mereka yang ingin kembali, yang rindu, yang terus mengetuk dengan sabar. Dan seperti yang sering dikatakan oleh para guru ruhani, jika engkau ingin mengenal Allah, mulailah dengan mengenal kalamnya. Jika engkau ingin sampai kepadanya, tempuhlah jalan yang telah Dia bentangkan lewat Al-Fatihah. Surat ini telah cukup menjadi bekal, petunjuk, dan teman perjalanan bagi siapapun yang jujur dalam ibadahnya, tulus dalam rindu dan tangisnya. Maka jangan tinggalkan ia hanya sebagai bacaan pembuka. Jadikan ia inti dalam setiap gerak hidupmu. Kalau engkau merasa bahwa hati ini butuh dibimbing, butuh dijaga agar tetap hangat dan hidup, maka dekatkanlah dirimu pada ayat-ayat cinta seperti ini. Karena ruh yang kering hanya bisa dihidupkan oleh hujan kalam ilahi. Dan Al-Fatihah adalah gerimis awal yang bisa menjadi hujan rahmat jika engkau membacanya dengan hati, bukan hanya dengan mulut. Sungguh, saudaraku yang semoga selalu dilindungi Allah, penjelasan ini belum seberapa dibanding lautan makna yang tersimpan dalam Al-Fatihah. Tapi semoga menjadi pemantik bagi kita semua untuk lebih mendekat, lebih memahami, dan lebih menghidupkan surat ini dalam hidup kita sehari-hari. Jangan lelah mencari, jangan putus membaca, dan jangan pernah anggap cukup memahami. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Junaid, di balik setiap pemahaman, ada pemahaman yang lebih tinggi lagi, selama hati masih hidup. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya mengingatkan kembali dengan penuh cinta. Kalau penjelasan ini bermanfaat dan membuat hatimu sedikit lebih tenang atau lebih dekat kepada Allah, mohon bantu untuk terus dukung channel ini. Caranya cukup sederhana. Klik tombol like, subscribe, tuliskan komentarmu tentang apa yang paling menyentuh dalam video ini, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Mungkin lewat tanganmu, seseorang bisa menemukan kembali arah hidupnya. Dan semoga itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Jazakumullah khairan kasiron atas perhatian dan waktunya. Semoga Allah menjaga hatimu dalam zikir, langkahmu dalam kebaikan, dan ruhmu dalam kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.